السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي هدانا، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم انصر إخوان المسلمين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين.
اللهم اهلك اليهود الغاصبين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, tiada kata yang paling indah, tiada mutiara yang paling berharga kecuali kita bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Maka oleh karena itu Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka sungguh tidak ada kalkulator yang mampu menyebut angkanya. Nikmat al-ijad dan nikmat al-imdad. Jamaah dirahmati Allah, selawat beriring salam tak lupa kita sanjung sajikan kepada penghulu alam, Sayyidil Mursalin, Imamil Muttaqin, walau tak pernah berjumpa dalam dunia, semoga dapat bersua di yaumil mahsyar kelak nanti, di hari la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Di hari tak ada lagi makna mobil yang mewah, di hari tak ada makna anak-anak dan keluarga, di hari kita hadir sendiri di hadapan Allah mempertanggungjawabkan semua apa yang pernah kita kerjakan. Maka oleh karena itu jemaah rahmat Allah, salah satu yang kita pertanggungjawabkan, wala tus'alunna yawma idzin 'anil na'im, di hari itu kamu semua akan diminta pertanggungjawaban terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah engkau syukuri. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengulang apa yang kita sebutkan tadi, ada nikmat al-ijad, ada nikmat al-imdad. Nikmat al-ijad, nikmat Allah adakan sebelum kita tidak pernah ada dalam dunia ini. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah sudah datang suatu masa yang masa itu kita tak pernah disebut namanya, tak pernah ada orang mengenal kita, apalagi gelar kita, kehebatan kita, kemewahan kita, tidak pernah ada orang menyebutnya. Bahkan orang tua kita tidak tahu kalau kita akan lahir seperti ini. Hai manusia, pernahkah engkau mentadabbur itu? Wa kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Sungguh kelewatan wahai manusia, bagaimana engkau kufur kepada Allah, lewat engkau, melebihi engkau, tidak tahu diri engkau. Engkau dulu tidak ada wahai hambaku, tidak ada, aku adakan engkau, aku hidupkan engkau, kemudian aku matikan, aku hidupkan kembali, dan hanya kepadakulah akan dikembalikan. Manusia jemaah dirahmati Allah adalah manusia makhluk sesuai dengan namanya, manusia, sesuatu yang terlupakan, bahkan dia makhluk yang lupa. Tetapi Allah tidak pernah mengazab karena kelupaan, Allah tidak menghukum karena lupa, tapi Allah menghukum karena kita orang yang melupakan. Kita boleh lupa karena itu adalah sifat manusia, makhluk yang lemah, tapi tak boleh manusia melupakan Tuhan
yang telah menciptakannya, melupakan orang tua yang melahirkannya, melupakan guru yang pernah mengajarkannya, melupakan orang-orang yang berjasa kepadanya. Tak boleh melupakan. Kita boleh lupa, tapi tak boleh melupakan. Jamaah dirahmatillah, makanya ada sujud sahwi. Sujud karena lupa. Lupa, Allah tahu dan Allah yang menciptakan itu. Agar manusia sadar dengan kelemahan-kelemahannya. Tapi sekali-kali jamaah dirahmatillah, kita tak boleh melupakan. Maka hari ini kita berkumpul di Masjid Agung Pantai Gelema untuk menunjukkan, wahai Allah, kami tidak akan pernah melupakanmu karena engkau tak pernah melupakan kami, ya Allah. Tak pernah sesaat pun, sedetik pun Allah melupakan kita. Betul ya? Betul. Pernahkah Allah lupa memberi nafas kepada kita? Pernahkah Allah lupa mendetakkan jantung kita? Pernahkah Allah lupa memberikan makanan, minuman kepada kita? Allah tak pernah lupa kepada hambanya, walaupun hamba lupa kepada Tuhannya. Bayangkan betapa Allah cinta kepada hambanya. Maka oleh karena itu jamaah rahmati Allah, ni'matul ijad. Pada hari ini dalam saf-saf barisan ini, dulu kita pernah tinggal duduk bersama dengan orang-orang yang pernah kita cintai, yang seusia kita, yang seleting kita. Di mana mereka sekarang? Mereka sudah pergi dan tidak akan pernah untuk kembali. Mereka sudah kita hantarkan sebagai hantaran yang terakhir. Mereka tak akan pernah menikmati lagi indahnya Masjid Pantai Gelima ini. Mereka tak akan pernah menikmati lagi bagaimana indahnya kipas angin ini. Mereka sudah pergi dan tidak pernah akan kembali. Maka oleh karena itu jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ni'matul ijad. Nikmat kita ada dan kita masih ada hingga saat ini. Dan tak lama lagi pun kita akan tiada. Karena kita ada, kemudian Allah akan tiadakan, lalu Allah akan adakan kembali. Jadi oleh karena itu, itulah nikmat dari sifat Ar-Rahman. Sifat Ar-Rahman, sifat di mana Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berikan nikmat kepada kita, itu adalah nikmat muakkad, bukan nikmat muabbad. Maka kita jangan sombong dengan sehat kita, karena sekarang kita sehat, sebentar kita akan sakit. Sekarang kita mewah, sebentar kita akan papa. Jadi kaya dengan papa sangatlah dekat adanya. Hidup dengan mati adalah jarak yang sangat dekat jamaah rahmatullah. Maka sering kita bilang, baro-baro melumpuk, ikan mau baro-baro jahit kupi, sangatlah dekat. Maka Nabi ingatkan kepada kita, irtanim khamsan qabla khamsin. Jagalah 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan. Jadi sempat dengan sempit, hanya beda A dengan I. Yang sempat itu ada A-nya, yang sempit ada I-nya. Dekat sekali. Tidak perlu kita sombong dengan apa yang kita miliki. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi ingatkan kepada kita, di antaranya adalah syababaka qabla haramika, mudamu sebelum datang tuamu. Ini kita yang sudah tua masih terasa masa muda. Kalau kita buka foto ijazah menampak laga golon jamun laga ini pada laga alam jamun cerita dahulu, dan sekarang tidaklah zaman dahulu lagi, sudah berubah. Kenapa? Karena syababaka itu masa muda, sekarang masa tua. Wa faraghaka qabla syughlika, masa luangmu sebelum masa sempitmu. Dulu waktu masa muda banyak waktu, banyak kesempatan untuk belajar, untuk menghafal. Kita hafal itu Imriti, kita hafal itu Jarumiyah, kita hafal itu Tasrif, kita hafal. Kita banyak masa luang. Sekarang tinggallah mata sempit. Itu ada anak, itu ada cucu, itu ada berbagai macam persoalan. Masa luangmu
sebelum datang masa sempitmu. Masa wasihhataka qabla maradika, masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lewat rumah sakit, berhentilah sejenak. Lihatlah mereka, betapa orang-orang yang sakit ingin menjadi sehat. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada makanan di hadapan kita, makanan yang sama, tapi orang sakit bilang pahit nih makanan, orang saya bilang oh enak ini. Yang beda bukan pada makanannya, tapi adalah pada nikmat kesehatan yang kita miliki. Makanan boleh sama, minuman boleh sama, tapi nikmat sehat akan mengatakan itu makan tidak enak, itu makanan enak bukan karena makanannya, tapi nikmat sehat dan nikmat sakit itu yang membedakan keduanya. Maka jemaah rahmati Allah, yang betul kata pepatah, as-sihhatu tajun la yaraha illal marda. Sehat adalah mahkota, baru ia terasa kalau ia sudah tiada. Watai kata sakit ego baru memang berat ago sakit ego. Jadi jemaah rahmati Allah, hari ini kita punya kesehatan yang luar biasa. Maka oleh karena itu nikmat sehat itu syukurilah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Alhamdulillahilladzi barik lana fima razaqtana. Ya Allah, nikmatmu tidak akan terhitung jumlahnya. Ada orang kadang-kadang mengeluh dengan kemiskinannya. Kita tanya, Pak, ini telinga Bapak harga berapa? Mau jual enggak 5 miliar? Mau ada orang mau jual telinga 5 miliar? Tidak akan mau. Mau orang jual mata 5 miliar? Tidak ada akan mau. Kenapa? Karena nikmat Allah itu hanya sebelah telinga saja. Nikmat yang tak terhitung angkanya. Coba jemaah rahmatullah, ada orang yang mau jual anggota badannya? Enggak ada. Tidak akan ada. Itu menunjukkan betapa nikmat Allah yang tidak akan bisa diberikan angka-angka. Kenapa kita mengatakan miskin? Kita punya Tuhan yang maha kaya. Hanya kita hamba yang kurang pandai bersyukur. Ya Allah, bukan nikmatmu yang kurang ya Allah, tapi syukur kami yang tidak cukup ya Allah. Ya Allah, maafkan kami atas kekurangan ini. Kami sering mengeluh akan kurang nikmat-Mu. Padahal hari ini kami sadar ya Allah, tidak sama sekali nikmat-Mu yang kurang ya Allah. Teman-teman kami yang ada di Palestina pada hari ini, yang hari ini kami bahagia, mereka meneteskan air mata. Ya Allah, berikan mereka bertahan keimanannya. Ya Allah, berikan kami syukur yang luar biasa ya Allah. Hamba Allah, jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ghinaka qabla faqrika, kayamu sebelum datang miskin. Ternyata jemaah rahmati Allah, orang yang kaya itu dalam agama kita adalah orang yang sudah bisa memberi. Karena wa faqidu syai' la yu'ti, tanda orang miskin orang yang tidak bisa memberi. Kalau kita memberi 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, 5.000 rupiah, itu maknanya kita adalah orang yang kaya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kaya tidaklah ada bakhil padanya. Bila ada orang kaya yang bakhil, Allah telah copot kekayaannya, Allah hadirkan kefakiran dalam hatinya. Dia merasa selalu tidak cukup dalam hidupnya. Dia tidak bisa memberi. Kenapa? Karena Allah dudukkan kefakiran di dalam hatinya. Tapi kalau ada orang yang mudah sekali memberi, kalau kita Pak ada uang, oh ada, alhamdulillah saya, alhamdulillah ada uangnya. Ketika dia bilang ada, itu maknanya dia sudah kaya. Tapi ada orang kalau kita tanya selalu tidak ada, pasti tidak ada, dan selalu mengeluh tidak ada. Padahal dia orang-orang yang ada, maka dia sudah fakir sebelum waktunya. Dia belum fakir, tapi sudah fakir sebelum waktunya. Kenapa? Itulah musibah, itulah penyakit yang Allah titipkan dalam hatinya. Merasa miskin dalam kekayaannya, merasa sakit dalam kesehatannya, merasa sempit dalam kesempatannya. Itu penyakit yang Allah titipkan di dalam hatinya. Maka jangan pernah mengeluh. Jamaah rahmatullah, jangan pernah mengeluh. Ada orang mengeluh karena anak, ini fakir. Ada orang mengeluh karena harta, ini fakir.
Orang yang mengeluh adalah orang yang tidak pernah menikmati hidup. Orang yang tidak mengeluh, alhamdulillah, Allah coba dengan anak saya, semoga saya sukses dalam mendidiknya. Alhamdulillah, Allah coba dengan sakit saya, jadi dia menikmati sesuatu yang tidak dinikmati oleh orang lain. Dulu waktu tsunami, banyak orang yang mengeluh dengan tsunami itu. Tapi setelah tsunami, orang banyak bersyukur. Rupanya tsunami adalah musibah yang membawa berkah. Kita nak tahu, itulah hikmah. Hikmah yang Allah berikan kepada kita. Maka dengan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika baginda sallallahu alaihi wasallam melewati seorang ibu yang meninggal anaknya, ya. Ibu-ibu kalau meninggal anaknya bagaimana rasanya? Dia mengeluh. Dia menyebut sesuatu yang tidak layak. Dia merobek-robek pakaiannya. Dia ta'awah. Dia niyahah, berteriak-teriak. Maka Nabi lewat bilang, "Bu, sabarlah." Apa sabar-sabar? Kamu enak, saya anak mati. Masya Allah, dibentak-bentaknya. Maka Nabi pun lewat meninggalkan si ibu itu tadi. Pergi Nabi SAW. Tak lama kemudian datanglah orang mengatakan, "Wahai ibu, itu tadi Nabi. Yang menyampaikan itu Nabi." Maka dia kejarlah sampai ketemu dengan Rasulullah SAW. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya sudah sabar ya Rasul." Nabi bilang, "Innamas sabru 'inda sadmatil ula." Sabar bukan sekarang. Sabar adalah waktu kejadian. Waktu kejadian musibah, maka itulah waktu orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu kehilangan, waktu kebakaran, waktu itulah. Tapi kalau sudah 5 tahun, nah memang sabar, sudah selesai. Maka dengan rahmati Allah, ghinaka qabla faqrika. Kemudian dengan rahmatullah, hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum kamu mati. Ternyata hidup adalah nikmat yang luar biasa. Kita hari ini zaman rahmati Allah masih bisa datang dan masih bisa berkesan menikmati suasana masa lalu. Di mana kita pulang kampung pada hari ini, di mana kita bersatu rahmi pada hari ini. Di tempat ini dulu ada orang tua saya, di sini ada teman saya, ada mereka-mereka yang seleting dengan saya. Dulu kami ngopi bersama, tapi mereka hari ini sudah tiada. Tinggallah kita sebatang kara. Jemaah rahmatullah, nikmat kehidupan yang luar biasa. Maka oleh karena itu, marilah nikmat yang satu adalah nikmat al-ijad. Lalu jemaah rahmati Allah, apakah Allah sudah hanya mencukupkan dengan nikmat al-ijad? Tidak. Allah tambahkan dengan nikmat al-imdad. Nikmat al-imdad. Apa nikmat al-imdad? Allah berikan fasilitas, Allah berikan sarana kepada kita, Allah berikan kemudahan-kemudahan, Allah berikan berbagai macam nikmat-nikmat yang lain. Nikmat al-imdad. Untuk berjalan, ya, kita memang tidak akan sekencang kuda, tapi Allah berikan kemampuan kita naik mobil. Ada kereta, ada motor, itu nikmat al-imdad. Ke Jakarta memang kita tidak bisa terbang. Kita bukan burung, kita tidak ada sayap. Allah berikan nikmat al-imdad apa? Nikmat pesawat terbang. Masya Allah, burung lihat, ya Allah, manusia tak punya pesawat, tapi bisa 1 jam selesai. Kami lama pun terbang. Nikmat al-imdad. Ya, kita memang tak bisa berenang lama. Kita tidak bisa melewati berbagai macam samudra. Allah berikan nikmat. Nikmat apa? Nikmat kapal laut. Nikmat kapal selam. Bisa nyelam berbulan-bulan di bawahnya. Ikan-ikan heran. Oh ya Allah, manusia tidak ada sirip, tidak ada insang. Bisa, Masya Allah, 1 bulan bisa nyelam. Nikmat al-imdad. Memang manusia fisiknya lemah. Allah berikan kepadanya akal yang luar biasa. Maka oleh karena itu, hanyalah orang-orang yang berakalah, yang hadir, mengabdi, menyembah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, siapa orang yang berakal itu?
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Orang yang berakal adalah orang yang yazkurunallah, orang yang ingat kepada Allah, orang yang tidak lalai dengan makhluk. Hari ini jemaah rahmatullah, karena kita sibuk dengan makhluk, kita lupa kepada Khalik. Sibuk dengan nikmat, kita lupa kepada pemberi nikmat. Kadang-kadang kita tuhankan nikmat, kadang-kadang kita tuhankan makhluk. Kenapa? Karena kita lupa kepada Khalik. Maka kalimah yang pertama dalam takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, Engkau Tuhan yang Maha Besar. Tidak ada yang besar di atasmu, ya Allah. Semua kami kecil, rumah kami kecil, semua mobil kami kecil. Yang ada hanya namamu yang besar, ya Allah. Maka orang-orang yang membesarkan Allah, bila ada panggilan azan nanti zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mobil akan berhenti, semua gerak akan berhenti, semua aktivitas akan berhenti, karena semua kecil, yang besar hanya Allah Subhanahu wa taala. Penuhlah rumah-rumah Allah. Itu Masjid Pandeglang penuh. Kenapa? Karena Allah lah yang besar. Tapi kalau manusia sudah membesarkan makanannya, membesarkan mie gorengnya, membesarkan minumannya, maka tinggallah masjid kosong. Hebatlah mereka menikmati makanan-makanan. Di tengah orang menyebut Allah sebagai Tuhan, dia sibuk menyebut makhluk mie goreng dan ayam goreng. Inilah model manusia. Wa kaifa takfuruna billah. Hai manusia, kok bisa-bisanya kau kufur kepada saya? Kaifa adalah istifham ingkar. Allah mengingkari itu. Tidak boleh terjadi itu, wahai manusia. Engkau makhluk yang tak boleh lupa kacang akan kulitnya, tidak boleh. Karena kau ada, bukan engkau yang mengadakan. Engkau diadakan, engkau dihidupkan. Engkau adalah objek. Kalau kau berencana, wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Kau boleh berencana, the man propose, but the God dispose. Manusia boleh merencanakan, tapi Tuhanlah yang menentukan. Chicago rencana terbegak rumah begini meninggal, Pak rumah tidak ada. Jadi apa yang kita rencanakan boleh, tapi rencana kita harus sejalan dengan rencana Allah. Bagaimana caranya supaya rencana kita sejalan dengan rencana Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah musyawarah sesama kita. Yang kedua, istikharah dengan Sang Pencipta. Ya Allah, kami telah merencanakan, apakah cocok rencana ini ya Allah? Engkaulah yang menentukan. Kami rela apapun ketentuanmu ya Allah. Wa tawakkal al hayyil ladzi la yamut. Sudah ikhtiar, sudah usaha, sudah segala-galanya, akhirnya ya Allah, hanya kepadamu kami bertawakal. Zaman rahmatullah. Maka oleh karena itu Allah mengatakan, Inna a'tainakal kautsar. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, kami telah berikan kepadamu nikmat-nikmat yang banyak. Al-ata, pemberian yang tidak mengharapkan balasan. Ketika Allah memberi kepada kita, tidak pernah Allah ingin kembali apa yang Allah berikan. Hai manusia, kalau kau memberi, engkau harus bersifat sebagaimana aku memberi. Aku memberi, tidak pernah harap kembali. Dalam bahasa Aceh, hana sasum, tidak pernah mengungkit kembali. Yang siadra rojo jamun padena haji nama jawab. Itulah bahasa orang-orang yang melakukan mengungkit kembali. Maka Allah mengatakan, Inna a'tainaka al-'ata, pemberian kami wahai Muhammad, pemberian yang tidak pernah mengharap untuk kembali. Kita berikan kepada anak kita, keluarga kita, istri kita, ya, kepada tetangga kita, dan kurban hari ini yang kita berikan sedekahnya, kita tak pernah mengungkit kembali pemberian
yang tidak pernah mengharap kembali. Banyak ndak orang kalau sudah marah dia mengkabenge, nya ada jamu ni bapa menung. Ya rumah ya. Ya motor ya. Ya. Nah, maka semua yang dia berikan akan menjadikan nol, tidak ada artinya apa-apa. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan pemberian-pemberian kalian, sedekah kalian, wakaf kalian, hibah kalian. Bil manni wal adha, mengangankan agar kembali. Ada orang kalau beri, dia harapkan kembali. Acara perkawinan, dia bawa. Apa dia bilang? Nah ini kita bawa, kita lihat apa yang dia bawa untuk kita nanti. Kita akan lihat nanti. Man wal adha, janganlah pemberian yang menyakitkan orang lain. Bukan pada jumlahnya jamaah alhamdulillah. Bukan karena kaya hartanya, tapi adalah kaya jiwanya. Berikanlah dengan kaya jiwa. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan A'tainakal kautsar. Wahai Muhammad, nikmat yang diberi bukan nikmat yang sedikit, tapi nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak itu bagimu wahai Muhammad. Tapi bagiku sebagai Tuhan, kata Allah, itu adalah sedikit. Istilahnya sedikit yang bisa aku beri. Tapi yang terima bilang, banyak Pak yang telah engkau berikan kepada kami. Yang memberi mengatakan sedikit, yang terima bilang apa? Banyak Pak. Kenapa demikian? Agar yang memberi tidak sombong, agar yang terima bisa mengucapkan terima kasih Pak ya, alhamdulillah, masya Allah. Berulang-ulang dia ucapkan terima kasih. Tapi pada suatu saat nanti berbalik. Orang beri bilang tak lo tunjuk. Orang terima bilang pada Pak BO tak KIB. Akan ada suatu saat nanti orang yang beri bilang banyak, tapi orang terima bilang sedikit. Maka tidak akan ada rasa syukur dalam kehidupan ini. Maka dalam hidup kita ini jamaah rahmati Allah, apapun yang kita terima, alhamdulillah, terima kasih ya. Inna a'tainakal kautsar, filosofi dalam kehidupan. Maka ibu-ibu ya, alhamdulillah abang, terima kasih banyak yang telah abang bawa pulang ke rumah, alhamdulillah. Maka hiduplah sakinah mawaddah warahmah. Tapi jangan panena mutapu dah membaca tak boh nak beliau. Nya panelo minta kero long. Ya, apapun tak pernah dibawa. Saya yang cari sendiri. Apa yang terjadi? Pertikaian, permusuhan, perceraian. Kenapa? Karena tidak memahami. Inna a'tainakal kautsar. Katakanlah apapun yang diterima, ya Allah banyak yang telah kami terima. Yang memberi bilang, dek, hanya sedikit yang abang bisa beri. Maklumlah, abang hanya ini yang bisa abang dapatkan dari pekerjaan yang ada. Masya Allah, indahnya kehidupan dengan filosofi surah Al-Kautsar. Maka perceraian terjadi salah satunya karena tidak paham surah Al-Kautsar. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau nikmat yang banyak, engkau harus memberikan pengakuan, ya Allah, nikmatmu luar biasa ya Allah. Lalu apa yang harus kau kerjakan? Fasholli li rabbika wanhar. Maka wujudlah syukur itu wahai Rasulullah. Kalau engkau sudah mengatakan nikmat yang banyak itu, wujudlah dalam syukurmu. Mana syukurmu? Fasholli, dirikanlah salat. Maka zaman rahmatullah orang yang kalau azan berkumandang, cikana waktu masjid. Jadi kalau mau ketemu dia mudah sekali, datang aja ke masjid, mesti ada dia situ. Itu apa maknanya? Dia sangat menyadari betapa syukur luar biasa dan syukur yang paling agung
berada dalam ibadah salat. Maka dengan rahmatullah Nabi kalau sudah cerita salat, Nabi bilang, "Ya Bilal, arihna bis salah." Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Nabi kalau sudah salat, itulah punca dan puncak istirahat beliau dalam hidupnya. Dengan segala masalah umat, berbagai macam persoalan. Tapi kalau Allahu Akbar, gugurlah semua makna dunia yang ada hanya pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang banyak salatnya, banyak sehatnya. Ya. Sa'id bin Musayyab mengatakan, "Man kathura salatuhu bil laili tala'la'a wajhu bin nahari." Orang yang banyak salat pada malamnya, dia akan bersinar wajah pada siangnya. Kenapa? Karena salat adalah punca dan puncak kesehatan. Kita menjadi hamba yang plong, hana kueh kegau, hana beruati, tidak dendam, tidak iri. Kenapa? Karena kita sudah mengagungkan Allah yang semua selain Allah adalah kecil adanya. Maka dengan rahmat Allah, fasalli. Fasalli juga bermakna laksanakan salat Idul Adha. Salat yang agung. Salat yang hari ini haram kita berpuasa. Salat yang luar biasa. Walaupun maknanya sunnah, tapi sunnah yang tak boleh kita tinggalkan. Maka oleh karena itu jamaah rahmatullah, hari ini di seluruh penjuru dunia mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah salat. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat sudah selesai. Kita sudah hadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa lagi? Setelah itu adalah wanhar, berkurbanlah. Dalam ayat tidak wadhbah, tapi wanhar dan kurbanlah. Apa bedanya? An-nahar, mengorbankan binatang besar, yang itu bermakna unta. Prioritasnya adalah binatang yang besar, yang bagus harganya, yang banyak dagingnya. Karena ini pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah Habil, bukan Qabil. Kita orang-orang yang persembahkan apa yang terbaik, yang paling kita cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Belum sampai kepada puncak kebaikan seorang hamba sebelum dia mampu infakkan yang paling dia cintai dalam hidupnya. Maka jemaah rahmati Allah, itulah makna kurban. Kurban dari qarba yaqrubu qurbanan, artinya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada itulah Adam mengatakan, "Wahai anakku, anandaku yang tersayang, wahai Habil, wahai Qabil, berkurbanlah kalian kepada Allah." Siapapun orang yang diterima kurbannya, dialah orang yang berhak untuk menikahkan dengan salah satu anak Habil, anak Nabi Adam yang cantik, yang namanya Iqlimah. Adapun Habil bukan Iklimah yang paling penting, tapi bagi Habil adalah yang penting pencipta Iklimah. Tidak perlu dia wanita cantik, tapi yang dia pentingkan pencipta wanita cantik. Tapi bagi Qabil yang penting Iklimah, tidak perlu pencipta Iklimah. Maka jemaah rahmati Allah, dalam pandangan Qabil, korban itu tidak ada apa-apanya. Untuk apa korban-korban itu? Maka dia ambillah batang-batang rumput, batang-batang padi, batang-batang jagung dia bawa. Apabila ada padi yang bagus, dia ambil, dia makan dulu. Dia tinggalkan sampah-sampahnya. Jangan sampai satu pun yang tertinggal, dia makan dulu, baru dia kurbankan sisanya. Dia taruhlah di atas gunung. Adapun Habil, dia lihat mana binatang yang paling bagus, yang paling indah, yang paling dia cintai, yang besar badannya, yang luar biasa kulitnya. Dia ambillah itu, yang paling dia cintai, dia kurbankan, dia bawa ke puncak gunung.
Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, datanglah api dari langit memakan kurban Habil, meninggalkan kurban Qabil. Marahlah Qabil, marahlah. Ini hanya siasat ayah saja ini, untuk mengawinkanmu dengan Ikrimah. Maka Allah mengatakan, fataqabbala fatuqbila ahaduhuma wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Ketika kurban Habil diterima, ditolaknya kurban Qabil, maka iri hatilah, hasurlah Qabil kepada Habil. Padahal Habil orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tak maksud dia untuk punya Ikrimah. Nah, apa dia bilang? Habil, aku akan bunuh kamu. La aqtulannak. Habil bilang, apa salahku? Kenapa kau marah kepadaku, wahai abangku? Apa kesalahannya aku perbuat sehingga engkau harus membunuhku? Ini kan Allah. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Abangku, diterima tidaknya itu semata-mata karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau abang tidak bertakwa, maka Allah tidak akan terima kurban abang. Karena abang melaksanakan bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, kurban itu memang penting, besar badannya, memang yang baik dagingnya, tapi juga yang besar hatinya dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, pada suatu hari Luqmanul Hakim, satu nama dalam satu cerita, namanya diabadikan dalam Al-Quran, Luqmanul Hakim. Luqman Al-Hakim. Zaman rahmatullah, Luqmanul Hakim, dia bukan orang yang merdeka, dia adalah budak sahaya. Dia bukanlah orang yang ganteng, dia orang yang hitam wajahnya, orang yang tidak menarik penampilannya, yang putih cuma giginya. Maka orang jamaah rahmatullah bila melihat Luqman pada siang hari, dia adalah budak yang mengembala kambing untuk tuannya. Dia ada di tengah sawah, dia ada di tengah gunung, tidak ada orang yang menghiraukannya, karena orang dianggap tidak mulia dalam pandangan manusia. Karena orang mulia karena harta, mulia karena tahta, mulia karena yang lain-lain, karena dunia. Luqman tak pernah orang menoleh kepadanya. Jemaah rahmati Allah. Kemudian kata tuannya, Luqman, labbaik ya sidi. Ya wahai tuanku. Nah, ini saya kasih kepadamu satu ekor kambing. Satu ekor kambing. Kamu segera sembelihkan kambing ini dan bawakan kepada saya daging yang paling baik. Bawakan kepada saya daging yang paling baik. Maka Luqman menyembelihkan dan kemudian dia bawa daging yang paling baik kepada tuannya. Tuan, ini daging yang paling baik. Apa itu Luqman? Ini namanya hati. Hati. Baik. Besoknya Luqman dipanggil lagi. Luqman, labbaik ya sini. Ini ada kambing satu lagi. Kamu sembelih kambing itu, nanti bawakan kepada saya daging yang paling buruk. Ya, daging yang paling buruk. Ya, Luqman sembelihkan kambing dan dia bawa daging yang paling buruk. Apa ini Luqman? Ini hati. Hati. Kemarin saya bilang daging yang paling baik, kamu bawa hati. Hari ini daging yang paling buruk, kamu bawa juga hati. Wahai tuanku, itulah hakikat hidup. Bahwa yang paling baik dalam dunia ini tergantung kepada hati. Dan yang paling buruk dalam dunia ini juga tergantung kepada hati. Bukan bendanya, bukan badannya, bukan mewahnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum.
Allah tak pernah melihat kepada performa kita, badan kita, ganteng kita, cantik kita. Tapi yang Allah lihat adalah hati dan amal perbuatan kita. Maka semoga jemaah rahmatullah kita dapat menghantarkan kehidupan kita ini dengan memperbaiki hati. Jadi kurban yang kita sembelih adalah mendatangkan hati-hati yang baik, hati-hati yang soleh, hati-hati yang dermawan, hati-hati yang selalu ingat kepada orang lain, hati-hati yang lebih mengutamakan orang lain, hati yang cinta kepada orang tua, hati yang cinta kepada anak-anak, hati yang selalu memaafkan orang lain. Semoga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Banyak salah daripada benar. Kalau yang benar itu dari Allah, kalau yang salah dari kami sendiri. Hanya kepada Allah sajalah kita bermohon diri. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.